Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mabuk. Mabuk artinya tidak sadar. Betul? Nah, banyak orang yang mabuk kenikmatan, mabuk cinta, mabuk harta, mabuk kekuasaan, dan mabuk ketenaran. Orang mabuk cenderung tidak sadar, saudara. Kelakuannya aneh-aneh dan cenderung menciptakan banyak masalah. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, dikatakan di sini janganlah kamu mabuk. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini sebagai orang percaya untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat. Karena itu jangan mabuk. Amin. Saudara, kita harus sadar. Mengapa kita tidak boleh mabuk dan harus sadar? Yang pertama, karena kita telah ditebus dan menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Meskipun di hadapan kita ada banyak masalah, kita harus bangga karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Alkitab tidak menyebutkan kita orang berdosa. Tetapi kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 24. Jangan saudara hanya berhenti di ayat 23. Status kita bukan di ayat 23 di Roma pasal 3, bukan di ayat 23 tapi ayat 24. Amin. Kita bukan lagi orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan dan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi yang pertama saudara, kita tidak boleh mabuk. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Yang kedua, status kita adalah hamba kebenaran. Amin. Amin. Panggilan atau profesi kita mungkin berbeda. Tetapi status kita, sekali lagi, status saudara dan saya di hadapan Allah sama, yaitu hamba kebenaran. Hamba Allah. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus meninggikan nama Yesus Kristus dan meluaskan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang kedua, status kita adalah hamba kebenaran. Kita tidak boleh mabuk, saudara. Kita harus terus sadar. Kenapa? Karena yang ketiga, bahwa firman Tuhan adalah landasan hidup satu-satunya. Amin. Landasan hidup kita bukan orang banyak, saudara. Bukan pula apa yang menyenangkan buat dunia ini. Suara orang banyak bisa berubah-ubah. Apa yang menyenangkan buat dunia ini bisa berganti-ganti. Tetapi saudara, firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh mabuk? Mengapa kita harus tetap sadar? Yang keempat, kita harus sadar kalau tidak setia akan dilemparkan ke neraka. Amin. Jadi yang keempat, harus sadar kalau kita tidak setia, kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi saudara,
sadarlah bahwa kita ini orang yang sudah ditebus. Amin. Kita bukan menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi hamba kebenaran. Status kita adalah hamba kebenaran. Amin. Bahwa firman Tuhan adalah landasan hidup kita satu-satunya. Dan saudara, ingat, kalau kita tidak setia, kita akan dilemparkan ke neraka. Karena itu, tetaplah setia, karena prinsip Allah kita adalah setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan supaya jangan mabuk. Karena kami menyadari status kami adalah anak-anak terang, hamba kebenaran. Kami harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena landasan hidup kami satu-satunya adalah firman. Dan kami harus sadar kalau kami tidak setia akan dilemparkan ke dalam neraka. Terima kasih Roh Kudus kiranya memampukan kami. Dan berkati semua sahabat Galilea yang mengikuti firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.